Sobat promotor gereja sejati, selamat Hari Raya Paskah. Pada hari ini kita akan merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Bersama saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Saat ini saya sedang ditugaskan untuk kuliah di Universitas Santo Tomas Manila di Filipina. Saudara-saudari yang terkasih, para sobat promotor gereja sejati yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitannya itu sungguh menakjubkan. Bagaimana itu menakjubkan? Karena pengalaman Maria Magdalena yang awalnya itu merasa kehilangan, bahwa Tuhan tidak ada di situ. Dalam pikirannya, Tuhan itu diambil oleh orang. Lalu ia memberitakan kepada para muridnya, dan muridnya percaya sehingga mereka menuju ke makam Yesus untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Dan ketika itu mereka masuk dan mengingat kembali pengalaman mereka, di mana Yesus telah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu mereka percaya, sehingga kepercayaan inilah yang akhirnya memberikan suatu semangat baru bagi para murid, karena Yesus telah bangkit. Pada bagian Injil yang lain diceritakan bahwa Yesus juga menampakkan diri. Ini menjadi bukti kekuatan yang menunjukkan kebangkitan Kristus itu sungguh nyata. Kubur kosong itu tidak menunjukkan bahwa Yesus bangkit, tetapi yang menunjukkan adalah penampakan. Kita harus melihat keseluruhan dari isi kitab suci sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh bangkit, bahwa apa yang tertulis dalam seluruh kitab itu puncaknya adalah di kebangkitan. Karena kebangkitan itu, sehingga warta tentang Yesus itu mulai ditulis dan juga tradisinya dipelihara sampai saat ini ketika kita merayakan Hari Paskah ini. Sobat promotor gereja sejati, kita diajak oleh Yesus untuk memahami bahwa Ia mengasihi manusia. Ia mengasihi dengan totalitas, mulai dari penderitaannya. Coba bayangkan ketika Yesus menderita. Tentunya Yesus merasakan bahwa ya, itulah apa yang dikehendaki oleh Bapa harus dijalankan, harus dilaksanakan. Dan saat ini Yesus bangkit. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh menyertai kita semua, ada bersama kita. Maka, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita ambil dari makna Hari Paskah ini? Apakah dengan kehadiran Kristus, dengan kebangkitannya, kita melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya, ataukah kita mempunyai harapan atau rencana besar untuk melakukan sebuah misi, yaitu misi untuk mengasihi manusia, karena kasihnya itu turun dari Bapa sampai kepada kita, diwartakan melalui para murid. Seperti pengalaman Cornelius yang diberi warta tentang kebangkitan Kristus. Yang diteguhkan adalah imannya, di mana karena penebusan Yesus, maka dosa-dosa dihapus, dan oleh kebangkitannya kita diselamatkan. Maka saudara-saudari, kita diajak untuk
melihat kembali peristiwa itu sebagai penyemangat hidup kita. Apabila ada yang galau, kita perlu untuk bersemangat. Apabila ada yang menderita, kita perlu merasakan kebahagiaan karena kita menyatukan penderitaan Kristus, dan oleh kebangkitannya kita diberi kebahagiaan baru, disemangati. Karena penderitaan sudah diubah menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Semoga dalam menjalankan aktivitas kita semakin selalu dikuatkan. Entah apapun pekerjaan kita, tentu dengan rahmat kebangkitan ini, kita semua melaksanakan tugas dengan penuh semangat, dengan rasa syukur, karena Tuhan telah menolong kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Amin.